5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat untuk kita semua. Oke, hari ini kita masuk ke tema 3 tentang tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah untuk pembelajaran 1 sampai 3. Oke, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, setelah berdoa, kalian boleh siapkan buku paket tema 3-nya untuk kita belajar bersama. Anak-anak, apa kalian tahu alamat rumah kalian masing-masing? Ya, kalian harus tahu alamat kalian masing-masing. Mengapa demikian? Karena jika kalian tersasar, kalian bisa memberitahu kepada orang lain alamat kalian atau arah jalan menuju rumah kalian masing-masing. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Coba kalian amati letak rumah Siti di bawah ini. Ya, kita akan melihat denah rumah Siti. Rumah Siti di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di depan rumah Siti terdapat musola. Sebelah kanan rumah Siti, rumah Adi. Sebelah kiri rumah Siti, rumah Ayu. Dari denah tadi, Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Dari bacaan tadi, yuk kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Dari bacaan tadi, ayo, siapa yang sebelah kanan rumah Siti? Ya, betul, rumah Adi. Nomor 2. Siapa yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Siapa tadi? Benar, Ayu yang tinggal di sebelah rumah Siti. Nomor 3. Di manakah rumah Siti? Di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Nomor 4. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Berapa? Ya, Rp1.000. Coba kalian hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Sesuai berdasarkan denah yang kalian baca tadi. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Coba kalian amati gambar berikut. Ini gambar uang Rp100. Kalian perhatikan cara penulisannya. Menulisnya yaitu Rp 100,00 dibaca Rp100. Kalian amati gambar kedua.
Gambar kedua yaitu Rp200. Cara penulisannya yaitu ditulis Rp 200,00, dibaca Rp200. Perhatikan gambar ketiga. Gambar ketiga yaitu uang Rp500 ditulis Rp 500,00, dibacanya Rp500. Perhatikan gambar keempat. Gambar keempat adalah uang Rp1.000. Uang Rp1.000 penulisannya yaitu Rp 1.000,00, dibacanya Rp1.000. Anak-anak, kita akan belajar membandingkan pecahan uang. Di sini Miss berikan contoh, ada 2 pecahan uang logam. Yang kanan yaitu pecahan Rp1.000. Kita tulis Rp1.000. Yang sebelah kiri yaitu Rp500. Untuk membandingkannya yaitu lebih besar, lebih kecil, atau sama besar. Nah, sekarang uang 1.000 lebih besar atau lebih kecil dari 500? Lebih besar, pintar. Jadi yang kita tuliskan yaitu Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Kita lihat contoh kedua, membandingkan pecahan uang 200 dengan uang Rp500. 200 lebih besar atau lebih kecil dari Rp500? Jawabannya lebih kecil. Jadi kesimpulannya yaitu Rp200 lebih kecil dari Rp500. Anak-anak, kita akan belajar mengurutkan pecahan uang. Di sini Miss memberikan ada 3 pecahan uang logam, 200, 100, dan 500. Kita akan urutkan dari nilai uang yang paling kecil. Yang mana yang paling kecil di antara 3 uang logam di atas? Ya, pintar. Pertama yaitu Rp100, setelah itu Rp200, dan yang paling besar yaitu Rp500. Jika kita urutkan dari nilai uang yang paling besar, berarti kebalikannya. Yang paling besar yaitu Rp500, kedua Rp200, ketiga Rp100. Anak-anak, coba sekarang kalian urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Pertama itu ada 200, 1000, dan 100. Coba kalian perhatikan nilai yang terkecil dari 3 pecahan di atas. Yang pertama yaitu 100, kedua yaitu 200, dan yang ketiga adalah 1000. Ya, itu jika diurutkan dari yang terkecil. Selanjutnya, di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, di sini kalian bisa belajar tentang irama dan birama dengan tepuk tangan dan hentakan kaki. Contohnya jika TKK
Berarti kalian tepuk tangan, hentakan kaki, atau KTT, berarti hentakan kaki, tepuk tangan. Nah, nanti kalian berlatih lagi tentang irama dan birama di rumah. Oke anak-anak, untuk pembelajaran tema 3 subtema 1 Miss cukupkan sekian. Berlatih lagi di rumah, latihan yang banyak di rumah, dan tetap semangat walaupun belajar jarak jauh. Terima kasih.